Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, ini mungkin yang teman-teman tunggu ya. Jadi review Google Pixel 5 setelah saya gunakan beberapa hari. Kurang lebih ini saya gunakan untuk daily ya. Jadi benar-benar full daily, pekerjaan, gaming, hiburan dan lain-lain saya gunakan menggunakan Pixel 5 ini di mungkin 3-4 harian terakhir ini. Unit yang saya beli ini adalah unit dari B-Store Semarang. Sempat awalnya yang di video unboxing dan video awal-awal first impression-nya itu saya pakai yang warna hitam. Dan ternyata yang warna hitam itu layarnya green tint, dan memang dari awal saya pesan yang warna Sortasage ini. Akhirnya saya tukarkan ke tokonya, karena saya masih punya video unboxing dan punya notanya ya tentu saja. Akhirnya bisa. Terus saya tukar ke warna Sortasage ini. Harganya untuk unit yang saya punya ini di 30-an ya, jadi 3.130.000. Oke, untuk spesifikasinya sebagai berikut. Untuk kondisi fisik unit ini menurut saya sih nggak mulus-mulus banget ya, biasa aja, tapi ya cukup layak lah untuk dipakai eks pemakaian normal. Jadi ada beberapa dent ini di pojok-pojok ya, yang kayak gini. Ya wajar sih karena ini HP udah, ya saya kan nggak tahu historinya gimana ya, tapi untuk layar semuanya aman. Jadi ini mungkin saran juga buat teman-teman kalau beli HP bekas, apapun itu ya, nggak harus Pixel, pastikan layarnya yang paling kita cek utama. Entah itu baret-baretnya, terus kondisi layar, misalnya dia layar OLED, apakah ada green tint atau ada shadow kayak gitu. Karena layar itu penting banget kita lihat setiap hari, nyaman atau enggaknya buat kita misalnya bekerja, buat kita bikin konten itu ya di layar. Jadi saya selalu konsennya paling pertama tuh pasti layar. Berikutnya ya setelah itu kita lihat-lihat dalamnya, kayak misalnya Bluetooth, NFC kalau ada ya. Tapi rata-rata HP sekarang ada. Dan juga kayak charging, terus kalau ada headphone jack dicoba aja. Terus kalau misalnya HP-nya non resmi dan di penjual itu bisa menjanjikan untuk sinyal, kalian pastikan untuk nyoba SIM card-nya langsung. Kalian bawa SIM card sendiri, jangan lupa kalau misalnya pakai SIM ejector, kalian siapkan aja dari rumah. Misalnya jaga-jaga kalau si penjual, entah di toko atau di personal, nggak punya SIM ejector ya. Jadi dimudahkan aja supaya nanti nggak nyesel belinya. Terus selain itu ya speaker, mikrofon, terus kamera ya, penting juga kamera apakah OIS-nya getar atau enggak. Jangan sampai OIS-nya getar karena itu juga akan sangat mengganggu nanti di penggunaan. Ya niatnya mau bikin konten dengan HP ini misalnya tapi OIS-nya getar, ya udah nggak jadi, akan sangat kecewa ya pastinya. Terus kamera depan juga dicoba. Dan mungkin untuk baterai akan sulit ya mencobanya secara langsung, tapi dicoba aja untuk restart beberapa kali ya. Ingat restart ya, bukan reset kayak gini aja. Ini kan ada matikan ulang. Nah, dicek nih awalnya berapa persen, setelah di restart, kalau misalnya masih normal, harusnya dia masih dalam kondisi yang sama. Misalnya sebelumnya 80%, terus kalian restart, biasanya kondisinya nggak jauh dari itu. Kalau misalnya ngedropnya sampai lebih dari 5% atau 10%, otomatis baterainya udah nggak akan awet. Paling-paling dapat SOT kalau misalnya HP-HP yang kayak gini, mentok-mentok 2 jam. Tapi kalau unit yang saya beli ini, masih kesehatannya di 3.600-an ya, dari 4.000 sekian mAh atau miliampere. Ini masih cukup awet, saya SOT cukup hingga 6 jam di Android 14. Sebelumnya di Android 13 itu saya mentok di 5,5 jam, tapi setelah saya update 2 hari saya pakai Android 14 beta 5 ya. Kalau updatean kemarin terakhir ada juga, ini cukup awet. Bahkan di 6 jam itu saya masih dapat sisa baterai sekitar di 20%-an. Ini menurut saya cukup awet untuk HP yang sudah berusia kayak gini ya. Dan untuk tambahan nih, misalnya kalian beli Google Pixel, ya langsung dicek aja ke sistem opsi developer ya. Ini opsi developer kalau misalnya yang belum tahu, kalian masih bingung nyarinya di mana, ini sebenarnya gampang aja sih. Kalian cari aja ke ini nih, tentang ponsel versi Android, terus klik nomor build-nya ini beberapa kali. Nanti setelah itu dia ada notif Anda sudah menjadi pengembang. Nah, kalau udah lakukan itu,
nanti balik ke sistem, opsi developernya itu nongol. Nah, pastikan kalian search dibuka kunci OEM atau OEM unlock-nya itu yang on. Kenapa harus on? Ya, misalnya nih kalian beli terus ternyata emailnya kena atau apa, itu masih ada harapan atau ada upaya yang bisa dilakukan untuk rewrite email, sehingga nanti HP-nya bisa dipakai lagi ke depannya. Untuk saat ini seperti itu solusi yang ada. Kalau kunci OEM-nya ini off, nggak bisa digeser ke kanan, alias biasanya versi yang Verizon, ya udah paling ya WiFi only jadinya. Ya itu sangat sia-sia. Misalnya kalian beli dengan harga normal ya, karena nggak tahu ya sangat rugi menurut saya, buang-buang waktu, budget, dan ya jadinya kecewa. Selanjutnya mungkin bisa dicek juga OS-nya ya. OS-nya tuh sudah di OS berapa, di build berapa kayak gitu. Ya ini nggak ngaruh-ngaruh banget sih sebenarnya ke penggunaan, tapi ya perlu dicek juga. Misalnya untuk punya saya saat ini ada di Android 14, nomor build-nya yang 006 ya belakangnya, beta 5.2. Ini patch update-nya yang 5 Agustus 2023. Kemarin saya dapatnya dari Bistore itu di Android 13, tapi yang build-nya bulan Februari, jadi cukup jauh tuh update ke yang last ya, yang sampai Agustus itu saya dapat 1,9 GB. Itu ya lumayan makan kuota itu kalau pakai seluler. Tapi disarankan, ini saran lagi nih, kalau misalnya mau update OS, disarankan pakai WiFi ya. Entah kalian tethering dari HP lain karena itu jauh lebih stabil. Kemungkinan untuk crash itu cukup minim. Sekian banyak pixel yang udah saya coba, saya pakai. Menurut saya ini layar yang paling jernih, paling terang, paling gonjreng, dan sangat enak untuk digunakan menikmati multimedia. Yang pertama, ini saya setting di 90 Hz ya. Jadi di sini saya matikan ya, smooth display-nya ini saya matikan. Tapi rasanya seperti 90 Hz-nya di Pixel 4 XL. Rasanya ya, dia tuh intuitif, terus lancar, satset kayak gitu. Saya ngerasain seperti itu. Dan untuk warna sebenarnya saya bisa pilih ya. Di sini warnanya mau yang agak vibrant, alami, atau yang adaptif gitu ya. Jadi bisa dipilih, ini sesuai selera aja. Tapi karena saya sering edit foto di sini, jadi saya lebih kepilih alami, supaya nanti ketika ditransfer ke HP lain itu nggak terlalu meleset jauh pewarnaan gambarnya. Dari sini saya nggak ada komplain untuk layar ya. Menurut saya layarnya udah cukup oke. Cuman ini teman-teman juga harus cek ya ketika mau beli HP-nya. Misalnya kalian ke store toko offline, pastikan kalian udah nonton video OLED gitu ya, OLED test. Nah, kalian tonton aja video-video yang kayak gini, minta koneksi WiFi ke penjual lah misalnya, tonton apakah ada black crash atau enggak ketika menampilkan warna hitam. Nah, ini untungnya punya saya yang unit Sortas AG ini masih pekat banget warna hitamnya. Ini menandakan layar OLED-nya masih cukup normal, karena itu merupakan penyakit OLED ya. Bukan di Pixel aja sebenarnya, bahkan di Samsung itu paling sering, lalu di LG juga ada. Jadi HP-HP yang kayak gini, kalau sudah berusia dan pemakaiannya cukup sering, biasanya menampilkan warna agak kehijauan dan juga warna hitamnya tuh agak pecah-pecah gitu. Itu berarti udah black crash dan nggak ada caranya buat ngefix ya. Walaupun di Play Store banyak tuh aplikasi-aplikasi yang misalnya OLED saver, OLED apa gitu, itu nggak terlalu bekerja ya. Kalau memang hardware-nya udah kemakan oleh sistem, udah rusak ya udah, mau nggak mau harus ganti layar. Berikutnya untuk audio ya, ini yang bisa jadi satu kelemahan di Pixel 5 ya. Audionya itu memang kurang kencang ya, bukan kurang bagus. Menurut saya untuk kualitas kejernihannya tetap bagus. Teman-teman bisa dengerin ya. Jadi problemnya di Pixel 5 itu untuk audio hanya satu aja sih, kurang seimbang aja antara yang speaker bagian bawah dengan yang atas, karena yang atas terbenam di bawah layar ya. Jadi untuk earpiece di atas memang, kalau buat telepon aman, nggak ada permasalahan ya, tapi untuk loudspeaker memang kurang.
Apalagi kalau yang suka main game terus ngerasain feel-nya pasti beda banget dengan pixel-pixel yang lain. Misalnya Pixel 4a 5G, Pixel 3a, Pixel 4 XL, karena pixel-pixel yang lain tuh seimbang, jadi kerasa banget stereonya. Kalau ini kurang, tapi suaranya tetap jernih, empuk, enak. Hanya powernya aja lah yang masih menurut saya ya jadi minusnya di sini. Terus untuk audio jacknya di Pixel 5 ini udah nggak ada ya, jadi kayaknya sih terakhir di Pixel 4a 4G ya, kalau nggak salah sih, saya agak lupa, udah lama banget soalnya. Jadi ini nggak ada, pakainya Type-C ya, pakai, atau saran saya sih enaknya pakai TWS aja ya kalau cuma buat dengerin musik. TWS yang sekarang bagus-bagus kok suaranya. Dan untuk konverter kabelnya ya, misalnya kalian butuh buat main game misalnya ya, kalian beli aja yang merek-merek agak mahalan dikit lah supaya nanti nggak kecewa ya. Jadi ada Ugreen mungkin bisa, atau Vention ya. Vention sih cukup banyak yang pakai, kualitasnya juga bagus. Oke, berikutnya untuk sosial media lah ya. Untuk sosial media, saya contohin Instagram aja. Ini yang saya suka dari Google Pixel tuh, nggak tahu ya di HP lain, misalnya dengan harga segini, kalian buka kamera buat live, misalnya live di Instagram, kamera ultrawide-nya tuh bisa dipakai. Nah itu, jadi kalau mau live rame-rame atau ambil story langsung dari kamera IG tuh, kita bisa nih, jadi nggak perlu mundur-mundur banget ya. Sementara kalau di Pixel yang 4 atau 4 XL kan nggak punya lensa ultrawide ya, ya ini cukup menang nih di sini di sektor ini. Dan menurut saya jernih juga, saya udah pernah coba ya live pakai Google Pixel, gambarnya lumayan banget sih dibandingkan dengan Android lainnya dengan harga segini. Karena emang pasarannya hari dulu ya, ini 13 jutaan ya, jadi wajar kalau di bagian ini cukup optimal. Nih, jadi lensa ultrawide-nya kepake. Terus untuk sosial media, misalnya update story atau reels, ini menurut saya juga udah bagus. Ini ya gambarnya jernih, kualitas HD-nya bisa kerasa lah beda dengan ketika saya upload menggunakan HP Sony Xperia. Dengan file yang sama ya, itu kelihatan banget bedanya. Jadi buat teman-teman yang butuh HP ini buat sosial mediaan, menurut saya udah oke. Nah, untuk gaming gimana di Pixel 5? Apakah kipas yang saya punya ini atau cooler yang saya punya ini kepake lagi atau enggak? Kalau buat main Mobile Legends, misalnya 1 atau 2 game aja, saya mewajibkan untuk lepas casingnya ya. Misalnya kalian pakai soft case yang agak tebel, lepasin aja, maka kalian nggak terlalu butuh kipas. Misalnya untuk 1 atau 2 game, misalnya Mobile Legends rank gitu ya, nggak begitu butuh kipas. Tapi kalau misalnya kalian mabar agak lama, 5-6 game gitu ya, saya rasa kipas ini cukup dibutuhkan. Mau nggak mau, meskipun orang bilang ini adem atau apa ya, tapi karena bodinya kecil, ya pasti akan nggak nyaman di tangan. Tapi Pixel 5 ini masih lebih baik daripada Pixel 4a 5G yang pernah saya punya. Tapi kabarnya ada juga user yang komen ya, Bang, Pixel 4a 5G punya saya adem-adem aja buat main game lancar. Kemungkinan Pixel 4a 5G punya saya yang sedikit bermasalah di unitnya. Dan Pixel 5a 5G kemarin juga buat main game, ya kalau agak lama dia tetap butuh kipas ya. Dan ini 2 atau 3 game masih oke lah tanpa kipas, tapi wajib lepas softcase atau casing yang ada. Dan untuk performanya gimana? Nyaman-nyaman aja, tapi ada satu hal yang menurut saya kurang nyaman buat main game, yaitu layarnya yang kekecilan. Jadi buat saya nih yang segini tangannya ya, jadi agak sulit kontrol ininya ya. Hero misalnya lagi ngegame, ada musuh atau apa, kadang mencetnya salah-salah karena layarnya ini imut banget sih. Tapi enaknya ya kalau buat konten atau buat sosial media ini one handed use gitu enak banget nih. Bisa dijangkau dengan satu tangan aja. Oke, untuk kamera fiturnya ya, saya baru menyadari ketika tadi saya bandingkan ambil gambar di pasar malam ya. Jadi kerasa perbedaannya. Meskipun Pixel 4 XL, yang ini nih yang lagi buat ngerekam, dia speknya flagship dan juga lebih sat-sat ketika hasil jepretan gitu ya, nggak terlalu loadingnya, nggak terlalu makan waktu lah. Meskipun yang Pixel 5 juga cepat, kerasa banget perbedaan teknologi yang sudah ditanamkan di sini ya. Dia lebih baru dan low light-nya ternyata lebih oke. Ini ya, saya ngerasa kelihatan jernih banget sih di sini. Beda dengan Pixel 4 XL yang udah tadi saya pakai buat ngerekam juga, masih ada sedikit noise. Di situ mulai kerasa sih. Saya bisa katakan untuk video malam harinya Pixel 5 lebih unggul. Tapi jelas kalau misalnya kalian pakai yang 2 kali ini ya, 2 kali zoom ini,
Pixel 4 XL yang ini buat ngerekam jelas lebih unggul karena ini pakai lensa tele optikal ngezoomnya, sementara yang ini ya digital ya, jadi cropping aja. Tapi untuk overall saya lebih menyarankan dan lebih suka sih dengan lensa ultrawide-nya di Pixel 5 ini. Saya ngerasa lebih jernih. Begitu juga dengan perbandingan di Pixel 5a ya, yang kemarin saya pakai juga. Ketika malam ini lebih kerasa enak aja gitu, noise-nya minim. Turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Oke, untuk fitur-fiturnya ya nggak terlalu jauh berbeda sih dengan Pixel 4 series ya, dan juga Pixel 5a kemarin. Untuk video bisa sampai 4K 60 di lensa utamanya. Kalau lensa ultrawide-nya mentok di 4K 30 ya, jadi bisa switch antar lensa saat merekam. Ya, jadi aman-aman aja kalau yang kalian suka switch lensa atau ganti-ganti. Untuk 60 fps di Full HD-nya bisa nih pakai lensa ultrawide, jadi nggak ada masalah. Dan untuk fitur fotonya juga menurut saya sama aja, jadi keycam-nya nggak jauh beda. Nah, untuk hasil potret nih, nah ini mungkin akan bikin teman-teman bingung ya. Kalau kalian suka foto potret yang bokeh-bokeh ya, misalnya yang kayak gini. Nah, saya lebih menjagokan atau mengunggulkan di Pixel 4 XL atau Pixel 4 series. Menurut saya lebih rapi di situ, gambarnya juga lebih tajam. Ketika zoom 2 kali pun di Pixel 4 series ya, 4 dan 4 XL itu lebih jernih karena optikal. Tapi untuk low light-nya malam hari atau night sight ya sama-sama aja sih, tergantung dengan bagaimana kalian ngatur situasi dan kondisinya ya. Di sini nggak ada masalah sih, semuanya oke, tinggal opsinya aja nih. Jadi kalau kalian masih bingung beli Pixel 5 atau 4 XL atau Pixel 4, ya itu bukan masalah beli ini atau itu, tapi kalian butuhnya yang mana, karena dua-duanya bagus, tinggal kebutuhannya. Misalnya kalian butuh ultrawide ya udah ambil Pixel 5. Kalau butuh lensa tele yang suka foto potret kayak gini, ya udah ambil Pixel 4 XL misalnya. Kalau kalian suka pemandangan, vlog di area-area yang mungkin butuh sudut pandang yang luas, ya wajib nih Pixel 5. Pixel 4 XL-nya di skip aja. Atau pilihan terbaiknya adalah kalian ambil dua-duanya. Untuk baterai life-nya gimana di Pixel 5? Menurut saya ini cukup irit, tapi nggak seirit di Pixel 5a kemarin nih. Pixel 5a yang saya punya kemarin tuh cukup bagus ya baterai health-nya. Jadi masih cukup tinggi dan memang kapasitasnya lebih besar. Terus di sini saya juga bisa melihat penggunaan baterai berdasarkan level sejak terakhir kali terisi penuh. Ini saya baru lihat kemarin di Android 13 yang patch bulan Agustus ya. Sekarang sudah bukan selama 24 jam, tapi balik kayak di Android 11 dulu ya. Jadi ini cukup bisa jadi acuan dan akurasinya cukup bagus, sehingga kalian nggak bingung lagi nih SOT atau screen on time HP saya itu udah berapa jam sih. Nah yang ini untuk Android 14 beta 5.2 ya kurang lebih 7 jam ya, tapi tadi saya terbaiknya 6,5 jam dan masih tersisa sekitar 35%-an. Ya ini cukup impresif dengan HP yang sekecil dan ya mungkin usianya udah cukup tua, di tangan sebelumnya juga udah dipakai-pakai ya. Ya ada kemungkinan juga ini baterainya udah gantian ya, tapi ya nggak tahu lah. Yang penting saya pakainya nyaman. Oke, selanjutnya mungkin ini yang ditunggu-tunggu, yaitu IMEI atau sinyal. Oke, saya jelasin lagi meskipun kemarin udah saya jelaskan. Unit ini saya beli di P-Store dengan status IMEI yang di rewrite itu hanya SIM 1 dan SIM 2-nya. Tapi SIM 2-nya itu IMEI-nya sama dengan SIM 1. Sehingga kalau saya paksa SIM 2 dikasih eSIM, itu akan hilang dan akan kembali ke IMEI 004 gitu ya. Jadi IMEI-nya akan reset gitu. Dan hilang pasti sinyalnya, nggak bisa nangkap lagi. Ya solusinya di rewrite ulang sih sebenarnya, gampang aja. Tapi kemarin ada salah satu teman saya yang menawarkan, Mas coba HP-nya mau di rewrite, enggak, nanti saya bantuin. Sekalian eSIM-nya, oke nggak masalah. Dan akhirnya ini saya rewrite, dibantu oleh teman saya udah pasang eSIM ya, ini di slot SIM 2 pakai sinyal Tri,
Di slot SIM satunya malah belum saya pasangin kartu karena kartunya masih ada di Google Pixel 4 XL ini, kartu utama saya. Jadi di sini hanya satu SIM di SIM 2, eSIM. Dan ini udah di-rewrite dengan 2 IMEI ya, 2 IMEI yang berbeda. Jangan satu IMEI ditaruh di sini kalau mau rewrite. Jadi misalnya IMEI 1, IMEI 2 di HP Xiaomi, mungkin Xiaomi yang udah nggak kalian pakai, ditaruh itu bisa. Dan ini Android 14 ya, jadi untuk sinyal cukup kuat. Ini juga kata teman saya yang bisa rewrite itu, IMEI yang dipilih juga ngaruh. Jadi misalnya IMEI kalian, saya pakai HP jadul aja yang udah nggak kepake, pakai Samsung J2 Prime misalnya. Nah katanya itu ngaruh juga ke kekuatan sinyal. Sejauh ini saya dikasih IMEI Xiaomi sama teman saya, sinyalnya cukup kenceng ya. Jadi jarang sekali turun dari 4 bar ini, barnya penuh terus. Ya jadi kalian juga mungkin bisa jadi pertimbangan mau pilih IMEI HP yang cukup bagus gitu ya. Ya jangan yang jadul-jadul banget lah. Pertanyaan lagi yang biasanya sering ditanyakan, IMEI kalau sudah di-rewrite, hasil rewrite, apakah bisa didaftarin bea cukai? Oke, ini pertanyaan yang menurut saya sia-sia sih sebenarnya. Begini ya, kalau misalnya memang mau atau kalian sudah tahu akan ada kesempatan untuk membayar pajaknya di bea cukai, dari awal belinya jangan IMEI yang rewrite, jangan HP yang rewrite. Beli yang masih IMEI bawaan, karena nanti yang didaftarkan IMEI yang nempel di HP ini. Kalau IMEI rewrite yang didaftarin, sementara yang direwritekan ke HP ini adalah IMEI yang sudah terdaftar di Kemenperin, ya percuma didaftarin ke bea cukai, itu sama buang-buang biaya, buang-buang waktu. Nanti kalau misalnya kereset, meskipun dari kalian daftarin ke bea cukai, IMEI rewrite-nya itu ya akan hilang, akan 0 lagi ya, akan 004 lagi. Jadi kalau memang mau daftarin pajak ya, atau sekalian beli yang sudah bayar pajak, itu lebih baik. Atau kalau misalnya mau ada rencana, belinya yang jangan rewrite IMEI. Bahkan yang Verizon aja nggak masalah, bisa lebih murah unitnya. Tapi kalian punya rencana atau mungkin saudara titip gitu ya, buat bayar pajak di kantor bea cukainya, kayak gitu. Jadi jangan membingungkan diri sendiri lah ya, intinya gitu. Oke, selanjutnya adalah untuk multitasking atau performa secara harian. Ini HP memang nyaman banget sih untuk kegiatan hari-hari ya. Jadi HP ini menurut saya ya seenteng-entengnya HP Android ya ini. Bisa dikatakan kalau misalnya saya mau banding-banding ini ya dengan iPhone 11, iPhone 12 ini cukup setara. Kalian kalau misalnya saat ini nih pakai HP Xiaomi atau Redmi ya, terus kalian pakai HP ini pasti kerasa banget perbedaannya. Tapi karena saya pindahnya itu dari Pixel juga, ya peningkatannya kerasanya sedikit aja. Tapi emang nyaman banget buat sosial media, buat kegiatan-kegiatan kantoran misalnya, buka email gitu, ini sangat-sangat nyaman. Sehingga kalau misalnya kalian buat HP yang buat multitasking, ya Google Pixel sih menurut saya bukan pilihan yang buruk ya, bukan pilihan yang akan mengecewakan. Oke, selanjutnya mungkin ini mulai ke bagian simpulan-simpulan ya, yang bisa akan kalian jadikan pertimbangan apakah mau ambil Pixel 5 atau Pixel 4 XL atau seri yang lainnya. Oke, yang pertama adalah yang saya suka di Pixel 5 ini, menurut saya ini desainnya keren, enak banget buat digenggam, meskipun ada fingerprint di sini, tapi bagi saya nggak masalah. Desain ini menurut saya masih cukup oke, masih enak aja dilihat, karena ini Pixel ya. Mungkin kalau nggak ada logo G ini ya kerasa berbeda aja. Terus kameranya bagus, ini layar menurut saya ini Google Pixel layar terjernih yang pernah saya punya dari sekian banyak Pixel yang pernah saya coba ya. Bahkan Pixel 5a kemarin menurut saya masih di bawah inilah. Terus ini juga Pixel yang kecerahan layarnya cukup tinggi, ini sekitar di 700 nit ya. Misalnya kalian sering kegiatan outdoor atau kalian memang pekerjaannya itu di outdoor, ini masih cukup masih cukup membantu lah, visibilitasnya masih oke. Berikutnya untuk performanya karena ini RAM 8GB, kayaknya Pixel dengan RAM tertinggi ya untuk seri-seri yang lama ya, seri 5 ke bawah ini dengan RAM paling gede 8GB dipadukan dengan chipset yang lumayan ngebut, sehingga perpaduan itu bikin nyaman aja buat kegiatan sehari-hari. Dan mengejutkannya di Pixel 5 ini nggak panas. Pixel 4a 5G kemarin sama-sama 765G ya, saya ngerasain nggak nyaman banget, bahkan hanya sekadar buka Instagram kayak gini, itu udah anget banget di bagian sini. Kalau ini nggak, ini adem banget. Ya bukan adem banget sih, adem, intinya nggak mengganggu dan bukan anget, ini nggak ada anget-angetnya sama sekali ya. Yang saya suka berikutnya adalah OS Android 14. Meskipun Android 14 saat ini masih beta di sini, tapi mungkin bulan depan atau September, Oktober
sudah akan stabilnya, sudah akan dirilis oleh Google. Dan ini kita punya HP yang masih up to date banget. Meskipun kalian misalnya pakai Pixel 3 yang mentok di Android 12 juga udah bagus gitu loh. Bahkan HP-HP merek lain ya, brand lain itu mentok di Android 11, Android 10, kayak Sony XZ3 gitu kan mentok di Android 10, juga masih banyak yang pakai, aman-aman aja. Tapi karena ini Pixel 5 masih disupport hingga Android 14, menurut saya ini menjadi nilai lebih dan saya suka. Selanjutnya bagian yang saya kurang suka dari HP ini. Sebenarnya agak bingung sih, karena terlalu banyak hal yang saya suka di HP ini. Tapi ada beberapa hal yang bikin saya kurang nyaman, terutama kalau buat main game nih. Walaupun ya main game saya sesekali aja, bukan yang gaming banget. Tapi emang karena layarnya kecil aja sih, jadi itu yang bikin gak nyaman. Terus kadang kalau misalnya kita baca-baca dokumen atau email gitu ya, jadi ya cukup sempit lah layarnya. Terus kalau misalnya nonton film atau nonton di YouTube gitu juga butuh layar yang agak besar sih sebenarnya. Pixel 4 XL menurut saya opsi yang paling tepat kalau untuk kalian yang suka layar agak gede gitu ya, tapi tetap pengen Pixel, itu 4 XL udah paling bener lah opsinya. Terus udah sih ya, kayaknya yang saya kurang suka itu aja dari Pixel 5. Saya nggak tahu, demen banget dengan Pixel 5 ini. Kemarin pakai yang 5A 5G, sebenarnya saya suka banget, tapi karena ada isu matot itu juga yang agak bikin saya ragu ya. Meskipun saya yakin unit saya itu cukup oke waktu itu karena kondisinya juga baik-baik aja. Jadi simpulannya kayak gitu aja. Ya ini recommended ya. Kalau kalian mau beli Pixel 5 itu recommended. Tapi kalau kalian mau butuh layar yang agak gede dikit, itu ya Pixel 4a 5G yang jadi alternatif. Kalau mau butuh lensa ini ya, lensa ultrawide ya. Dan untuk saat ini saya menyarankan untuk menghindari Pixel 5a 5G. Ya terkait di luar isu ini itu ya, misalnya kalian beli unit yang baru mungkin masih recommended Pixel 5a 5G, katanya sih yang penting nggak di-upgrade ke Android 13. Jadi untuk saat ini yang misalnya beli baru Android 12 atau Android 11, antara bertahan atau nanti lompat aja langsung ke Android 14. Jadi kayak gitu teman-teman untuk kesimpulannya. Nah, kayaknya itu aja ya untuk video kali ini. Semoga memberikan informasi tambahan dan referensi buat teman-teman yang pengen membeli Google Pixel di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.